Menurut Zig Ziglar nih, quote juga menarik dari beliau, dengan mempunyai kemampuan yang prima dengan public speaking, ya, itu merupakan satu aset yang sangat berharga. Ingat teman-teman, saya tidak tahu teman-teman dalam posisi apa sekarang ini dalam pekerjaannya. Ingat ya, semakin tinggi jabatan teman-teman, akan semakin banyak bicara kepada umum. Kepada siapa saja. Kalau kita bicara ya, akan semakin banyak teman-teman berbicara. Bisa bicara pada timnya, bisa bicara pada atasannya, bisa bicara kepada customer. Jadi kemampuan public speaking, kemampuan kita bicara di depan umum, itu menjadi aset kita. Sampai sini bisa dimengerti? Keuntungan teman-teman hadir di dalam ruangan virtual ini. Tidak akan rugi. Ya, tidak akan rugi. Nah, sekarang untuk menjadi seorang public speaking, kita bicara untuk menjadi seorang mastery yang mempunyai kemampuan dalam berbicara depan umum. Kita akan bahas 3 aja nih. 3 aja kita bahas, kita tidak usah terlalu banyak lah, ya. Walaupun kita punya waktu 2 hari, tapi kita bahas 3 saja. Yang pertama kita bicara tentang personal, bicara tentang pribadi yang yang integritas. Karena masih ingat tadi yang disampaikan menurut Stephen Covey, integritas kita itu, ya. Jadi yang pertama kita bicara personal. Yang kedua kita bicara konten. Di sini kita mempunyai isinya, mempunyai temanya, mempunyai topiknya dalam kita menyampaikan presentasi kita. Ya. Nanti kita akan bahas tentang bagaimana kita membuat satu konten sehingga audiens kita, pendengar kita, ya, tim kita bahkan atau atasan kita sekalipun itu mau mendengarkan kita, gitu ya. Nah, terus yang ketiga yaitu delivery. Semuanya harus dikemas dengan tampilan kita. Bagaimana kita membawakan presentasi itu lebih baik. Bagaimana kita menyampaikannya. Ya. Kemasan diberikan dengan cara yang bagus. Intinya seperti itu. Ini nanti 3 poin yang akan kita bahas selama 2 hari. Ya teman-teman ya. Selama 2 hari, 3 poin ini nanti kita bahas. Kita akan ada kegiatan untuk latihan terus. Nah, kita masuk ke chapter yang pertama, yaitu kita bicara tentang personal. Selalu siap menjadi seorang pembicara. Wah, kenapa kalimatnya kok seperti itu, selalu siap menjadi seorang pembicara? Ada yang tahu teman-teman? Kasih pendapatnya, kasih masukannya. Yuk. Kenapa kita harus selalu siap menjadi seorang pembicara? Yuk, kasih pendapatnya. Pak Sandi mana Pak Sandi? Pak Sandi Primadi. Ada di layar? Sandi? Wira dah, Pak Wira. Yuk Pak Wira. Kenapa kita harus selalu siap menjadi seorang pembicara? Yuk. Kalau saya tentukan sebagai divisi saya, karena saya punya tim untuk mengarahkan tim saya harus selalu siap menjadi seorang pembicara agar tim mendapatkan arahan dan informasi yang baik dari saya. Tadi saya dapat kata kuncinya karena saya punya tim, gitu ya, gitu Pak Wira ya. Kan kita bicara seperti itu. Pak Wira harus menjadi seorang pembicara karena saya akan apapun itu, apakah itu update tentang pekerjaan gitu ya, bicara tentang update dari manajemen lah intinya gitu.
atau misalkan ada beberapa hal yang harus disampaikan, atau ada beberapa yang bisa membantu teman-teman atau timnya dalam melakukan proses pekerjaannya terkait dengan ketemu customer, seperti itu. Good, terima kasih Pak Wira. Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Kenapa kita harus siap menjadi seorang pembicara? Kadang seperti ini, ada beberapa hal yang memang kita itu hadir di satu tempat, tapi kita tuh nggak tahu mau ngomongin apa, tapi kita hadir di satu tempat. Kita ingin menjadi seorang pendengar sebenarnya, gitu ya. Tapi satu ketika kita ditunjuk untuk maju, nah itulah kalimat yang paling tepat, selalu siap menjadi seorang pembicara. Apapun dalam kondisi apapun, ya kita harus siap tampil di depan umum, menjadi seorang pembicara. Tapi bukan berarti kita bunuh diri, maju ke depan main ngomong sembarangan, kan nggak mungkin seperti itu, gitu ya. Tapi kita harus tahu yang kita sampaikan. Nah itu nanti adanya di chapter kedua. Sekarang kita bahas dulu selalu siap menjadi seorang pembicara. Nah, hal yang paling ditakuti umum ya, semua orang pasti seperti ini. Hal yang paling ditakuti berbicara di depan umum itu 41%. Itu bisa mengalahi semuanya, bahkan kematian, orang takut mati aja 19%. Gitu ya. Tapi di sini berbicara di depan umum paling tinggi 41%. Orang banyak yang mengatakan masalah keuangan Pak yang paling banyak ditakuti. Tapi kenyataannya tidak, masalah keuangan itu tidak banyak yang ditakuti. Coba di sini yang mayoritas laki-laki, kalau saya tanya nih semuanya satu-satu, ya, yang sudah menikah, kira-kira mau menikah lagi nggak? Mau. Ayo jawab Pak. Nah, ya, yang sudah menikah, menikah lagi nggak? Cukup satu aja, Pak. Oh kan? Walaupun kenyataannya kita bilang, aduh susah nih, aduh tanggal 25 Satu aja habis. tanggal 5 masih lagi. Tapi kenyataannya punya niat untuk menikah lagi, punya keinginan untuk menikah lagi. Kesimpulannya, masalah keuangan itu nggak pernah dipikirin. Kita nggak takut masalah keuangan, kita berani untuk menikah. Gambarannya begitu, ya. Masalah diusir di rumah itu bukan urusan saya ya. Saya nggak masuk ke ranah sana ya. tapi intinya ini gambaran aja buat teman-teman. Ada beberapa hal yang paling ditakuti dan ternyata yang paling besar, yang paling tinggi adalah berbicara di depan umum. Itu yang paling ditakuti. Ketinggian, takut serangga, masalah keuangan, air yang dalam, takut akan penyakit. Nih sekarang nih kita lagi musim penyakit nih, ya. Saya nggak tahu, mungkin di Bali dilakukan lockdown gitu ya. Di Jakarta, terutama di wilayah saya, bicara tentang COVID ini luar biasa. Wilayah saya nggak ada takutnya, masih pada keluyuran semuanya, masih pada main di rumah, rame di jalanan. Intinya apa? Mereka tuh nggak takut sama penyakit, gitu. Ya, takut akan kematian. Ada orang yang takut dengan terbang, gitu kan. Ini menurut riset yang dijelaskan oleh Douglas Jeffrey. Lanjut ya.